Gimana Bapak? Kenapa Kak? Mau kabar temanku? Gimana? Di situ jadi peltasir. Lama pulang. Iya, cepat aja. Ya. Tapi Bapak nak bilang terus. Assalamualaikum Pipa. Waalaikumsalam. Masuk ke sini? Ada Maya? Belum ke? Masuk ke sini. Masuk ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk kok. Kamu dulu lihat apa ya? Iya. Assalamualaikum Pipa. Ada namanya di luar. Kemudian pergi dulu lah. Ya. Waalaikumsalam. Masuk ke sini. Ada yang ini? Ya, udah tadi. Waalaikumsalam. Sini kau duduk Ada mau kehilin? Di lama. Ada mi. Sini mau kerja. Maya Heril. Sini kau. Ada kan mi kok? Kita masuk ke aplikasi Cisco pakai tracer. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, di sini pada aplikasi Cisco pakai tracer terdapat beberapa fitur. Yang fitur pertamanya yaitu file. Yang terdapat beberapa bagian. Yang bagian pertama adalah new untuk membuat folder baru atau device baru. Kemudian open dan open sample merupakan yang berfungsi sebagai membuka file atau device yang telah dikerjakan. Kemudian save as dan save as PKZ yang berfungsi sebagai menyimpan device yang telah dikerjakan atau file yang telah dikerjakan. Kemudian print, recent file, exit and logout dan exit. Kemudian fitur kedua terdapat edit, yaitu terdapat beberapa bagian.
bagian pertama yaitu copy untuk mengcopy file, kemudian kedua paste, 3 undo, dan 4 redo. Pada fitur option terdapat beberapa bagian yaitu pertama preference, user profile, algorithm setting, dan view command log. Pada fitur view terdapat beberapa bagian yaitu zoom yang terdapat 3 bagian yaitu zoom in, zoom out, dan zoom reset. Kemudian pada fitur toolbar terdapat beberapa bagian yaitu main toolbar, right toolbar, dan button toolbar. Kemudian show viewport dan show workspace list, simulation mode, dan real time mode. Pada fitur tools terdapat beberapa bagian yaitu drawing palette, custom device dialog, dan cluster association dialog. Pada fitur extension terdapat beberapa bagian yaitu activity wizard, multi-user, IPC, dan scripting. Kemudian activity queens editor, clear terminal agent, LAN multi-user agent, malware, attribute editor, one multi-user agent, dan UPnP multi-user. Pada fitur helps terdapat beberapa bagian yaitu contents, tutorial, report and issue, dan about. Kemudian pada fitur yang terdapat sebelah kanan yaitu pertama select yang berfungsi sebagai memblok device yang telah dikerjakan. Yang kedua please note yang berfungsi untuk membuat note atau tulisan-tulisan kecil pada device yang kita kerjakan. Ketiga yaitu delete, yaitu berfungsi sebagai untuk menghapus device yang salah. Kemudian keempat yaitu inspect yang berfungsi sebagai melihat lebih detail device yang telah dikerjakan. Kelima yaitu draw ellipse, yaitu untuk memberi warna pada device yang telah dikerjakan. Dan keenam yaitu resize shapes yang berfungsi untuk memblok device sebelumnya. Pada 2 gambar amplop tersebut yaitu berfungsi sebagai untuk mengetes apakah device yang telah kita kerjakan tersebut sukses. Nah, kemudian saya ingin membuat jaringan LAN. Pada jaringan LAN terdapat beberapa fitur yang akan digunakan, yaitu pertama kita mengambil 3 buah PC. 1 buah server dan 1 buah switch 295024. Pada switch dan PC kita hubungkan menggunakan kabel otomatis agar lebih aman. Kemudian dihubungkan juga server ke switch menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita beri IP pada server tersebut. Gunakanlah IP yang Anda inginkan. Kemudian isi subnet mask dan default gateway. Kemudian kita ke config, pilih fast ethernet 0. Kemudian kita isi menggunakan 10.3.16.10. Nah, kemudian kita pilih service kemudian pilih DHCP, kemudian on kan, isi default gateway, kemudian isi DNS server menggunakan 8888 dan isi start IP sertakan dengan subnet mask. Kemudian maksimum number of user kita isi menjadi 20. Kemudian save.
Setelah itu kita masuk ke 3 PC tersebut untuk mendhcp-kannya. Nah, kemudian DHCP tersebut sukses. Lakukan ketiga PC tersebut. Nah, kemudian untuk mengetes apakah device yang telah kita buat berhasil, kita menggunakan amplop tersebut. Mengirim pesan ke PC 2 ke PC 0. Nah, maka di sini akan tampil successful, maka device yang telah kita buat sukses. Untuk membuat jaringan LAN, kita membutuhkan satu lagi jaringan LAN, yaitu kita ambil satu buah server untuk membuat jaringan LAN kedua. Selanjutnya 3 buah PC, kemudian switch, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita memberi nama. Langkah selanjutnya kita memberikan IP pada server. Pertama desktop, terus IP konfigurasi. Yang kita masukkan IP-nya. Kemudian default gateway-nya. Titik 100. Kemudian masuk di service. Kemudian kita masuk di service. Kemudian DHCP. Kemudian kita isi default gateway-nya. Kemudian DNS server 8.8. Kemudian kita mengisi start IP. Kemudian maksimum number. Kemudian kita on-kan. Lalu save. Kemudian kita masuk ke PC dan DHCP-kan desktop. Dan sukses. Lakukan pada PC selanjutnya. Kemudian kita tambahkan 2 buah router
Yang pertama di gedung A, kemudian gedung B. Kemudian kita hubungkan dengan kabel otomatis, router ke switch. Ya, kemudian gedung B. Kemudian kita masuk ke router gedung A. Kita config. Kemudian masuk ke fast Ethernet 0, lalu kita isi IP-nya. Gunakan IP pada server 0. Lalu kita on-kan. Kemudian lakukan pada gedung B. Isi juga gedung B. Kemudian kita lakukan pada gedung B. Masuk ke config. Lalu fast Ethernet 0. Lalu kita isi IP-nya. Lalu kita on-kan. Kirim pesan. Dan kita tunggu sampai kabelnya hijau. Tunggu. Seperti ini. Kirim boleh pesan di situ. Di gedung A. Nah, kita mencoba untuk mengirim pesan dari gedung pada gedung A. Router ke PC 1. Router ke PC 1. Lakukan hal 2 kali. Dan sukses. Lakukan juga hal yang sama pada gedung B. Kemudian kita lakukan pada gedung B. Dan sukses. Kemudian hubungkan router menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita mengirim pesan dari gedung A ke gedung B. Langkah yang kita lakukan adalah dengan cara menghubungkan antara gedung A ke gedung B menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita masuk ke router gedung A. Kemudian kita pilih serial 2:0. Kita masukkan IP-nya 172.16.5.100. IP yang tadi yang ada di gedung B. Kemudian kita on-kan. Kemudian kita lakukan pada hal yang sama pada gedung B. Kita isi IP yang ada di gedung A. Kemudian kita on-kan. Kemudian kita lihat dan kabelnya sudah berwarna hijau. Terus kita mencoba untuk mengirim pesan. Dan sukses. Kemudian lakukan di gedung gedung A.
Kemudian kita lakukan spin, masuk ke PC gedung B, kemudian kita ping gedung A, apakah terhubung? Dan maka proses pin telah selesai. Lakukan pada gedung A. Kita ping, masukkan IP-nya, IP gedung B. Kemudian kita membuat jaringan WAN. Pertama-tama ambil wireless. Kemudian hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch ke wireless. Lalu ambil satu buah laptop. Satu buah tablet dan satu buah smartphone. Untuk menghubungkan komputer dengan wireless, kita atur dulu pada wireless tersebut. Klik wireless router. Kemudian pilih GUI. Kemudian isi IP address 192.168.25.1. Kemudian DHCP enable. Kemudian start IP. Setelah itu pilih save setting. Kemudian close. Untuk menghubungkan laptop dengan wireless, kita masuk pada laptop. Kemudian ganti port. Off-kan dulu. Setelah itu ganti port. Setelah itu on-kan kembali. Kemudian pilih desktop. Masuk ke IP configuration. DHCP-kan. Setelah itu close. Kemudian lakukan kirim pesan. Lakukan lagi satu kali. Kemudian successful. Lakukan pada tabel. Kemudian ajak minum kirim pesan. Mau kemana ke ajak
Coba kirim pesan dari smartphone ke PC. Setelah itu, coba lagi tablet ke PC. Kemudian sukses. Setelah itu, laptop ke PC. Satu kali lagi. Kemudian sukses. Maka inilah simulasi jaringan LAN, MAN, dan WAN. Oh iya. Bulan mana buka? Ya. Tadi pernah. Oh iya Maya. Saya juga mau pulang. Ya tadi sama. Ada sama mana? Sudah nih. Ipa, pulang mana? Ya hati-hati kok. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.